Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Dan tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar matematika kembali. Untuk materinya masih melanjutkan tentang waktu. Ustazah ingatkan kembali, bagi anak-anak yang belum mengirim tugas, silakan segera dikirim ya, supaya tidak menumpuk-numpuk tugas. Karena tiap pekan akan dilaporkan, akan di-share di grup kelas masing-masing. Operasi hitung satuan waktu untuk yang bagian kedua. Penjumlahan satuan waktu dalam bentuk jam, menit, dan detik. Contohnya, 2 jam, 45 menit, 30 detik, ditambah 5 jam, 40 menit, 35 detik. Masih ingat ya, 1 jam itu 60 menit, 1 menit 60 detik. Nah, untuk yang penjumlahan ini, langkah pertama kita jumlahkan seperti penjumlahan susun pendek biasa. Untuk yang penjumlahan ya, 30 tambah 35 sama dengan 65. 45 tambah 40 sama dengan 85. 2 tambah 5 sama dengan 7. Nah, ternyata dari ketiga angka ini, untuk yang menit dan detik, ternyata masing-masing lebih dari 60. Kalau untuk detik, 65 detik kan lebih dari 60. Berarti di sini ada 1 menitnya. Kemudian untuk yang 85 menit ternyata kan lebih dari 60 menit. Sedangkan 60 menit itu adalah 1 jam. Berarti ini 1 jam lebih 25 menit. Nah, angka ini setelah diuraikan akan menjadi, untuk yang 65 menjadi 1 menit lebih 5 detik. Kita tulis 1 menit 5 detik. Untuk yang 85 kita uraikan menjadi 1 jam 25 menit. Untuk yang jam tetap ya. Kemudian untuk yang menit kita tambahkan di menitnya. 1 menit ini kita tambahkan dengan 25 menit. Sama dengan 26 menit. Kemudian untuk yang 1 jam kita tambahkan dengan 7 jam. Sama dengan 8 jam. Ini hasil akhirnya. 8 jam, 26 menit, 5 detik. Kemudian untuk contoh yang kedua, masih untuk penjumlahan. Langkah pertama kita jumlahkan seperti susun pendek biasa. Untuk contoh yang kedua, 3 jam, 23 menit, 40 detik, ditambah 2 jam, 15 menit, 54 detik. Hasilnya 5 jam, 38 menit, 94 detik. Ingat ya, patokannya untuk menit dan detik, patokannya angka 60. Dalam menit dan detik itu lebih dari 60 atau tidak. Nah, di sini ternyata untuk yang detik lebih dari 60. Maka kita uraikan. Kemudian untuk yang menit ketemunya 38.
tidak lebih dari 60, maka tidak perlu diuraikan. Yang 94 menjadi 1 menit 34 detik. 38-nya tetap ya, 5 jamnya juga tetap. Kemudian 1 menit dari 94 detik ini kita tambahkan ke 38, yaitu hasilnya 39. Maka hasil akhirnya menjadi 5 jam 39 menit 34 detik. Contoh yang ketiga, pengurangan satuan waktu. 4 jam 20 menit 30 detik dikurangi 2 jam 45 menit 50 detik. Nah, untuk pengurangan ini sedikit berbeda dari yang penjumlahan ya. 30 kurangi 50 kan tidak bisa, maka harus meminjam. Nah, meminjamnya pinjam ke menit. Pinjamnya 1 menit dari angka 20 ini, dari 20 menit ini. Pinjam 1 menit, kemudian langsung kita ubah ke detik. 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, 60-nya kita tuliskan di atasnya angka 30. Seperti ini ya. Pinjam 1 menit dari 20, langsung kita ubah ke detik. Kita tulis 60 detik. Karena 20 menitnya ini sudah dipinjam 1 menit, maka tinggal 19 menit. Kita tuliskan di sini. Yang angka 20-nya kita coret biar tidak bingung nantinya. Kemudian langkah selanjutnya, karena tadi angka 30 detik ini sudah dikasih pinjam dari menitnya, 60 dan 30 ini kita jumlahkan dulu. Kemudian baru dikurangi 50. Seperti ini ya, 60 tambah 30. Ini Ustazah kasih tanda seperti ini. Maksudnya 60 dan 30 ini kita tambahkan, hasilnya kan 90. 90 kemudian dikurangi 50 detik. 90 kurangi 50 sama dengan 40. Nah, angka 40 ini kita tuliskan di sini. Ini ya. Kemudian kita menyelesaikan yang menit. 19 menit dikurangi 45 menit kan tidak bisa. Maka pinjam dari jam. Pinjam 1 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, 60 menit kita tuliskan di sini. Di atasnya angka 19. Untuk 4 jamnya, karena sudah dipinjam 1 jam, maka tinggal 3 jam. Seperti ini. Kemudian 60 dengan 19 ini kita jumlahkan terlebih dahulu. Baru dikurangi 45. Ini ya, 60 tambah 19 kan 79. Kita jumlahkan dulu ya ini ya maksudnya ya. Kemudian baru dikurangi 45. 79 kurangi 45 hasilnya 34. Angka 34 ini kita tuliskan di sini. Ini ya. Kemudian 3 kurangi 2 yaitu 1. Jadi hasil akhirnya 1 jam 34 menit 40 detik. Contoh yang keempat, 5 jam 55 menit 25 detik dikurangi 2 jam 20 menit 40 detik. Kita lihat
25 kurangi 40 tidak bisa, maka meminjam 1 menit dari 55. Ini ya, pinjam 1 menit, langsung kita ubah ke detik, menjadi 60 detik. 55 karena sudah dipinjam 1, tinggal 54 menit. Kemudian kita selesaikan untuk yang detik terlebih dahulu. 60 dengan 25 ini kita jumlahkan terlebih dahulu, kemudian baru dikurangi 40 detik. Ya, 60 tambah 25 sama dengan 85. Kemudian kurangi 40. Hasilnya 45. 45 ini kita tuliskan di sini. Oke, anak-anak. Kita lanjut ya untuk yang menit. Kita lihat 54 menit yang dipakai yang sudah dipinjam tadi ya. 54 menit dikurangi 20 menit. Bisa nggak anak-anak? Bisa ya. Kalau bisa dikurangi berarti langsung dikurangi. Tidak perlu meminjam. Berarti 54 dikurangi 20. Hasilnya 34. Ya. Kemudian untuk 5 kurangi 2 karena ini tidak dipinjam ya, berarti jangan dicoret. Langsung kita kurangi 5 kurangi 2 yaitu 3. Jadi hasil akhirnya ketemu 3 jam 34 menit 45 detik. Contoh yang kelima. Ustazah ambil di buku paket. Dalam penyelesaian waktu bisa juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, Bayu tiba di sekolah 1/4 jam sebelum pukul 7. Pukul berapakah Bayu tiba di sekolah? Langkah pertama, kita mencari 1/4 jam itu ada berapa menit. Kita lihat tipsnya. Dari jam ke menit. Jam ke menit berarti kan dikali 60. Jadi 1/4 kali 60 menit. 4 dengan 6 bisa kita sederhanakan. Hasilnya 15 kali 1 sama dengan 15 menit. Karena di sini yang ditanyakan pukul berapa Bayu tiba di sekolah dan tiba di sekolahnya itu berarti 15 menit sebelum pukul 7, berarti 7 dikurangi 15 menit. Hati-hati menuliskannya ya. Untuk 2 seperti ini yang dipisahkan dengan tanda titik, berarti yang di sebelah kiri tanda titik menunjukkan jamnya, sebelah kanan tanda titik menunjukkan menitnya. Maka 15 menit ini kita tuliskan di bawah angka 00 setelah angka 7 ini ya. Hati-hati dalam menuliskannya. Kemudian kita kurangi. Nah, 0 dikurangi 15 kan tidak bisa. Maka harus meminjam 1 jam. Ini menunjukkan jam ya. Pinjam 1 jam dari angka 7 ini. 1 jam ke menit, yaitu 60 menit. 60 kita tuliskan di atas sini ya. Nah, hasilnya seperti ini. 7 sudah dipinjam 1 jam, tinggal 6. Kemudian sama seperti tadi ya, 60 ditambah 00 ini. Kemudian hasilnya baru dikurangi 15. 60
dikurangi 15 hasilnya 45. Angka 45 ini kita tuliskan di menitnya. Kemudian 6 dikurangi 0 tetap 6. Jadi Bayu tiba di sekolah pukul 6:45 menit. Contoh yang ke-6, Ustazah masih ambil dari buku paket ya. Ayah pergi ke kantor pukul 6:15 menit. Lama perjalanan ayah menuju kantor adalah 2/5 jam. Pukul berapa ayah tiba di kantor? Nah, di sini diketahui waktu berangkat, sama saja untuk yang pergi ini ya. Waktu berangkat 6:15. Lama perjalanannya 2/5 jam. Yang ditanyakan waktu tibanya. Sebelum menyelesaikan ini, Ustazah ada tips terlebih dahulu. Tipsnya, kalau kita mau mencari waktu tiba, sama dengan waktu berangkat ditambah lama perjalanan. Mencari waktu berangkat berarti waktu tiba dikurangi lama perjalanan. Sedangkan mencari lama perjalanan sama dengan waktu tiba dikurangi waktu berangkat. Jika dalam soal cerita berupa kegiatan, misalnya memasak, mengaji, olahraga, dan lain-lain, maka untuk waktu tiba sama saja waktu selesai kegiatan tersebut. Waktu berangkat itu bisa berarti mulai kegiatan tersebut. Lama perjalanan itu bisa berarti lama kegiatan yang dilakukan. Oke? Kita selesaikan contoh soal yang tadi ya. Ayah berangkatnya kan 6:15 menit. Lama perjalanan 2/5 jam. Nah, lama perjalanan ini kita cari dalam bentuk jam dan menit. Ya, 1 jam, kalau 2/5 kita uraikan menjadi 1 jam tambah 2/5 jam. Untuk yang 1 jam tetap kita tulis 1 jam. Sedangkan untuk 2/5 jam kita ubah ke dalam menit. Nah, di sini dari jam ke menit berarti kan dikali 60. Nah, hati-hati ya anak-anak ya. 60 dengan 5 itu kalau disederhanakan 60-nya menjadi 12 ya, bukan 15 ya. Beberapa anak ada yang nulisnya 15 untuk latihan kemarin. Jadi hati-hati. Hasilnya menjadi 1 jam tambah 24 menit atau 1 jam 24 menit. Dari tipsnya tadi, waktu tiba sama dengan waktu berangkat ditambah lama perjalanan. Ini lama perjalanan ya. Untuk lebih mudahnya kita kerjakan dengan cara susun pendek. 1 jam 24 menit kita tulis 01.24. Kita susun pendek, kita jumlahkan seperti susun pendek biasa. Hasilnya 7:39 menit. Nah, anak-anak, karena ini tidak lebih dari 60 untuk yang menit, kan ini menit, ini yang jam. Batasnya tanda titik ini ya. Karena tidak lebih dari 60, maka sudah selesai. Hasilnya, jadi ayah tiba di kantor pukul 7:39 menit. Contoh selanjutnya, Ustazah masih ambil di buku paket ya.
Edo akan berwisata ke Raja Ampat bersama anggota keluarganya. Ia berangkat dari Jakarta pukul 6 dan menempuh perjalanan lewat jalur udara. Lama perjalanan mereka sampai tiba di Raja Ampat sekitar 10 jam. Pukul berapa Edo tiba di Raja Ampat? Nah, di sini diketahui waktu berangkat pukul 6 WIB, waktu Indonesia Barat, karena di sini Jakarta ya. Lama perjalanan 10 jam. Yang ditanyakan waktu tiba di Raja Ampat. Kalau di Raja Ampat kan masuknya Indonesia Timur. Anak-anak bisa buka buku paket halaman 30 ya, tentang pembagian waktu, pembagian zona waktu di Indonesia. Nah, di sini ada WIB, maksudnya waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia Tengah, dan WIT atau waktu Indonesia Timur. Nah, batasannya yang di garis merah ini. Garis merah ini. Untuk WIB yaitu Pulau Sumatera dan Jawa, kemudian sebagian dari Kalimantan, itu yang waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk WITA atau Tengah, sebagian Kalimantan, Sulawesi. Nah, di sini dari Bali, ada Bali, Lombok, dan pulau-pulau kecil di sini ya. Itu masuknya di WITA. Kemudian WIT atau Timur. Ini daerah Papua. Ini ada Maluku. Untuk perbedaan waktunya, misalnya di Jogja atau di Prambanan. Prambanan kan masuknya Pulau Jawa ya. Di Prambanan pukul 7. Nah, dalam waktu yang sama di WITA, misalnya di Sulawesi, itu di sana sudah pukul 8. Sedangkan di Papua, kalau pas di Prambanan itu pukul 7, di Papua sudah pukul 9. WIB dengan WITA selisihnya 1 jam. WIB dengan WIT selisihnya 2 jam. Sedangkan WITA dengan WIT selisihnya 1 jam. Oke anak-anak. Menggunakan tipsnya tadi ya, waktu tiba sama dengan waktu berangkat ditambah lama perjalanan. Waktu berangkatnya kan pukul 6. Lama perjalanan 10 jam. Maka angka 10 ini dituliskan di sebelah kiri tanda titik ini. 10 jam. 10.00. Kemudian kita jumlahkan seperti susun pendek biasa. Hasilnya pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kalau untuk yang di Jakarta atau waktu Indonesia Barat, karena Edo dan keluarganya itu ke Raja Ampat, dan Raja Ampat itu berada di zona WIT atau Timur dan memiliki perbedaan waktu 2 jam dengan yang WIB, maka sewaktu di Jakarta itu pukul 16, maka di Raja Ampat pukul 18, 16 tambah 2 jam. Ini ya. Nah, jadi tiba di Raja Ampat pukul 18 WIT. Ustazah ingatkan lagi untuk tipsnya. Ini insya Allah mudah dipahami ya. Silakan ini juga disalin di buku catatan kalian biar lebih mudah untuk mencarinya. Biar tidak buka video terus, misalnya sudah ada di catatan kan lebih enak. Oke anak-anak.
Selanjutnya, supaya lebih paham dan terlatih dalam memahami materi, anak-anak berlatih ya. Untuk latihannya, buku paket halaman 31 sampai 32 latihan 1. Untuk nomornya yang 2, A, B, C, D. Untuk nomor 3, A, C, D. Kemudian nomor 6, nomor 8, dan nomor 9. Silakan dikerjakan di buku tulis, kerjakan dengan langkah-langkahnya, kemudian dikirim ke Ustazah Devi ataupun Ustazah Ratna. Oke anak-anak, sekian dari Ustazah, semoga ilmunya bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.